warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Dewi Cynthia dengan NIM 2205 113115. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori intertekstual. Teori intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Menurut Rohman pada tahun 2012 mendefinisikan metode intertekstual sebagai teknik mengolah dua kajian yang dilandasi pada asumsi adanya keterpengaruhan. Dasar asumsinya bahwa tidak ada sebuah karya sastra yang benar-benar orisinil tanpa adanya pengaruh dari karya-karya lainnya. Setiap karya sastra pasti memiliki hubungan dengan karya-karya yang lainnya. Hubungan dua karya sastra itu biasa dikaji dalam sastra perbandingan. Kajian-kajian itu antara lain genre, tema, bentuk, aliran, ideologi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membandingkan novel dan film layangan putus menggunakan teori intertekstual. Perubahan dengan pengurangan. Yang pertama ada pengurangan latar. Pengurangan latar dalam film layangan putus mengalami pengurangan dianggap agar durasi film yang tidak terlalu panjang, sehingga latar yang diambil hanya yang dianggap penting. Latar dalam novel layangan putus ada 10, dan yang mengalami pengurangan hanya 2 latar. Salah satu latar yang mengalami pengurangan adalah sungai, di mana Kinan diajak bermain arung jeram oleh adiknya Haris. Latar tersebut tidak penting untuk ditampilkan karena akan menambah durasi film yang ditayangkan, sehingga sutradara membuang latar tersebut. Yang kedua, pengurangan tokoh dan penokohan. Dalam film layangan putus, tokoh yang ada memiliki perbedaan dengan novelnya. Beberapa tokoh yang mengalami pengurangan diantaranya Amir, Arya, Abi, Alman, Dimas, Gita, Ustadz Riki. Dalam film, tokoh-tokoh tersebut tidak ditampilkan. Sutradara hanya menceritakan bahwa Kinan memiliki satu anak dan berjenis kelamin perempuan. Pengurangan ini tidak mempengaruhi jalannya cerita yang dibuat. Sutradara sengaja mengurangi tokoh agar durasi yang didapat tidak terlalu panjang. Selanjutnya, perubahan berupa penambahan. Yang pertama, perubahan berupa penambahan narator. Dalam film layangan putus yang diadaptasi dari novel layangan putus, memiliki penambahan narator yang tidak ada dalam teks novel. Penambahan narator ini di akhir film, Kinan mencoba mengambil hikmah dari semua perjalanan hidup yang dialaminya. Penambahan narator dalam film layangan putus sengaja ditambahkan oleh sutradara sebagai pesan moral yang dapat diberikan dalam film layangan putus. Yang kedua, perubahan berupa penambahan tokoh dan penokohan. Terdapat penambahan tokoh dan penokohan, yaitu Lolita, Andre, Batun, dan Balaras. Sementara tokoh yang tetap berada dalam film, tetapi mengalami perubahan nama, yaitu dalam novel bernama Amir sebagai anak laki-laki dari Kinan, dan dalam film, Raya sebagai anak perempuan Kinan. Penambahan tokoh ini dianggap penting karena agar cerita yang dibangun dapat mendukung dan membuat klimaks penonton dalam menikmati filmnya. Yang terakhir, perubahan berupa variasi. Pertama, perubahan berupa variasi latar. Dalam latar yang berada pada novel dan film memiliki variasi yang berbeda-beda. Yang dimaksud latar di sini adalah latar tempat yang ada dalam novel dan film. Dalam novel, latar tempat banyak terjadinya di rumah, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan dalam film, terlalu banyak di sekitaran rumah saja. Di novel diceritakan saat Kinan menjemput anaknya di sebuah rumah besar, sedangkan di dalam film, Kinan menjemput anaknya di sebuah apartemen mewah atau penthouse, di mana tempat tersebut adalah tempat Lydia tinggal. Yang kedua, perubahan berupa variasi tokoh dan penokohan. Tokoh pertama Aris, dalam sebuah novel adalah seorang laki-laki yang agamis. Namun dalam sebuah film, tokoh Aris adalah sosok laki-laki yang pandai bersandiwara dan berbohong. Yang kedua, Kinan. Dalam film, Kinan adalah seorang dokter umum. Namun dalam sebuah novel, Kinan sendiri adalah seorang dokter hewan. Dan terakhir adalah Amir. Tokoh Amir dalam cerita di novel adalah sosok anak laki-laki Kinan dan Aris. Namun, dalam film, anak Aris dan Kinan seorang anak perempuan bernama Raya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori intertekstual. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.